Namaku Hasan Ali. Orang-orang memanggilku Atta. 42 tahun sudah aku hidup. Sampai usia saat ini sudah kepala 4. Ada hal-hal yang membuatku menjalani hidup dengan bersemangat. Hal-hal seperti keluarga dan nada. Oh iya, orang tuaku memang sengaja memberikanku nama seorang cucu Nabi. Mereka berharap lisanku sefasih lisan keturunan Nabi. Dan benarlah bahwa pemberian nama adalah doa. Lisanku fasih, terlebih ketika aku bernyanyi. Kita hidup di dunia ini hanyalah menjalankan cerita, skenario-nya Sang Pencipta. Cerita yang lalu dan sekarang dan yang akan datang sama nama jarita matero batu. Sang Nabi dan keluarganya adalah aktor utama pembawa ceritanya. Kita hanyalah peran figuran yang harus mengikuti sang pembawa cerita Tuhan. Itulah cerita Tuhan yang telah Dia ceritakan dengan firman-firman-Nya dalam kitab-kitabnya. Toma awal da kase ino, toma uahang moju. Cerita yang lalu. Itu salah satu lagu yang kucipta sendiri. Kadang liriknya mengalir begitu saja ketika aku mulai bernyanyi. Syair yang hadir dari perenungan akan hidup, spiritualitas, dan dunia yang aku tinggali. Di waktu umur 20-an, kebingunganku pada masa depan membuatku berkelana, malang melintang di berbagai kota. Aku merantau, melakukan perjalanan, dan memilih lebih banyak bertemu orang-orang. Mencari jawab atas beragam pertanyaan kehidupan yang ternyata hanya bisa aku jawab sendiri. Jawaban-jawaban itu hadir menjadi lagu yang menuntunku kembali ke kampung halamanku di Ternate, Maluku Utara. Aku sempat menjadi penyanyi, namun kini aku lebih suka disebut seniman. Karena bila penyanyi mengeluarkan nada dari pita suaranya, aku tidak hanya bernyanyi. Aku berusaha mengeluarkan nada dari segala alat musik yang diwariskan di Al-Mulukiyah.
alat-alat musik yang dari masa ke masa telah melantunkan senandung di bumi rempah ini dan mewarnainya dengan alunan nada yang magis, nada spiritual, nada langit. Panggung musik Indonesia telah diisi berbagai genre, mulai dari pop, rock and roll, dan reggae, hingga jazz, klasik, juga musik indie. Kanal-kanal media kita diisi dengan berbagai konten kontes musik dan lagu-lagu impor. Lalu, di manakah tempat musik etnik kita? Alunan nada yang konon menyatukan Nusantara. Sudahkah ia kalah bersaing dengan musik-musik yang katanya mendunia? Daripada menggibah, aku memilih untuk bertindak nyata saja. Aku merasa bertanggung jawab menjaga musik etnik di tanah Putus Pusa, Maluku Kieraha. Setiap harinya, aku melakoni peran sebagai seorang ayah, menafkahi keluargaku dengan bekerja sebagai pegawai honorer, serta melatih generasi muda Ternate memainkan alat musik tradisi. Keinginanku tak muluk, paling tidak esok di masa depan, keturunanku akan mengetahui bahwa kakek buyutnya telah berupaya terus melantunkan nada-nada kosmik yang khas tanah kelahirannya. Berharap semoga mereka bisa turut mewarisinya. Aku ingin menanam budi baik lewat musik etnik. Maluku Utara mengenal banyak alat musik etnik, di antaranya arababu, tifa, ukulele atau juk, serta idiokordo atau siter. Aku mahir memainkan alat-alat musik itu. Dulu, aku memang sengaja mempelajari satu demi satu alat musik tradisi untuk diajarkan kembali. Jadi awalnya itu saya seorang penyanyi. Ketika saya merantau ke luar daerah, saya melihat banyak perkembangan di daerah-daerah lain yang memang membuat kita sini cemburu begitu. Kok di tempat yang kota bisa, masa kita di sini yang punya banyak yang multi talent di sini tidak bisa. Nah, itu berawal dari ketika tahun 2005 saya mulai beraktivitas di Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata saat itu. Saya melihat sanggar-sanggar atau anak-anak nih hanya menari dan diiringi oleh musik-musik yang hanya di play. Nah, dari situ saya lihat kok tidak ada anak-anak yang bermain musik tradisi.
Nah, dari situlah saya dan teman saya pergi belajar alat-alat musik tradisi mulai saat itu. Jadi kita belajar semua alat, viol, gambus, suling, arababu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian kita sudah bisa memainkan dan kita wujudkan tekad kita bahwa kita akan meregenerasi ini supaya dia tidak hilang. Konon, musik etnik di Maluku Utara ini berasal dari Persia. Satu masa dengan penyebaran Islam di tanah Maluku Utara. Menurut beberapa literatur sejarah, alat musik seperti arababu berkembang di Maluku Utara setelah dibawa oleh para pedagang Arab Persia jauh sebelum abad ke-16. Harmonisasi berbagai alat musik etnik memberikan nuansa Melayu Arab yang kental dalam sajian musik Maluku Utara. Biasanya, seni musik tradisi menyemarakkan dendang cerita tentang kehidupan sehari-hari atau berisi doa-doa dan berbagai mantra untuk menyembuhkan penyakit. Katak heran bila senandungnya bernuansa magis, seperti membumbungkan nada hingga ke langit. Awal pengaruh musik ke Maluku Utara khususnya Ternate ini itu awalnya itu spiritual. Dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin orang tua di sini bilang pekerjaan tarekat yang harus memakai bunyi, karena bunyi dia bisa menembus ruang dan metafisika yang lain itu. Biasanya mereka lebih ke bentuk-bentuk zikir. Mereka sering memainkan alat musik. Memang musik pada dasarnya masuk di sini itu spiritual. Kemudian dia berkembang dia menjadi ada acara-acara. Kemudian dia bergeser juga sampai saat ini sehingga dia jadi pementasan seni pertunjukan. Dulu musik tidak bisa dimainkan di luar karena memang ini hanya kebutuhan spiritual. Aku dan kelompok kesenian yang aku inisiasi memilih untuk terus memainkan alat musik tradisi. Kami masih terus berjuang untuk bertahan di antara gempuran musik modern. Timur Jauh adalah sanggar yang kugagas dengan personil anak-anak muda binaanku. Anak-anak yang percaya bahwa aku bisa menuntun mereka tetap konsisten untuk mewarisi dan menjaga kelestarian para leluhur mereka dalam bidang kesenian tradisi. Sanggar Timur Jauh berpangkalan di Ternate, tepatnya di Benteng Oranye. Setiap yang datang ke Benteng Oranye ini pastilah sudah familiar dengan berbagai alunan musik tradisional yang selalu didendangkan di sini. Ya, kita kalau regulernya itu malam Selasa, malam Rabu sama malam Sabtu. Biasanya malam Rabu sama malam
Selasa sama malam Rabu. Tapi kalau ada, misalnya kita ada kegiatan, ada job begitu ya, kita rutin kecuali hari Jumat. Jadi kecuali Kamis sore sampai besok Jumat sore, malam Sabtu baru kita bisa beraktivitas musik. Perjalanan menginisiasi Sanggar Timur Jauh bukanlah hal yang bisa kulakukan dengan sekejap mata. Ada banyak suka dan duka, jatuh bangun, tapi aku menikmati prosesnya. Saya mendapat pengalaman ketika saya hampir sekitar 10 tahun saya hidup di panggung, nyanyi sendiri sama teman-teman. Saya punya kebanggaan tersendiri. Tapi ketika saya mengajari anak-anak bermain musik, ketika mereka yang tampil terus saya di bawah panggung, saya merasa lebih senang 5 kali lipat dari ketika saya berada di atas panggung. Bisa dikatakan, Sanggar Timur Jauh adalah anak ideologisku. Tapi, dalam menggembleng anak-anak di Sanggar Timur Jauh, aku juga dibantu oleh para seniman sukarelawan. Sejak dulu, aku bersama para seniman ini bermimpi membesarkan seni tradisi khas Maluku Utara. Jadi awalnya itu kami punya grup namanya Dodoku Akustik. Ya, pertamanya saya sendiri menyanyi. Karena memang saya nyanyi sama gitar, terus ketika kita sudah mulai membaur ke tradisional, kita buat satu grup akustik namanya Dodoku Akustik. Dari situ kita buat sanggar. Nah, kita cari nama sanggar, kita buat sanggar musik aja karena sudah banyak di sini sanggar tari. Akhir 2012 kita sudah mulai ajar anak-anak main musik tradisi dan kita buat satu sanggar namanya Sanggar Timur Jauh. Dari Timur Jauh ini kemudian di 2017 komunitas-komunitas yang lain, saudara-saudara kami yang lain punya komunitas juga kita gabung. Dan kita buat satu lembaga yang agak besar namanya Lembaga Seni Budaya Moloku Kieraha atau yang disingkat Molokia.
Sanggar Timur Jauh Ternate kini sudah dikenal dengan berbagai karya yang merepresentasi identitas kesenian dan kebudayaan Maluku Utara. Berbagai ajang telah diikuti oleh putra-putri sanggar ini dan sudah langganan mewakili Maluku Utara dalam kontingen acara budaya baik di tingkat nasional maupun internasional. Puncaknya, sanggar ini menjadi satu di antara 5 penampil yang mewakili Indonesia pada kegiatan International Ethnic Music Festival dilaksanakan sebagai ruang apresiasi untuk musik tradisi agar terus bertahan dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nama Timur Jauh telah melambung jauh, membumbung tinggi, mendendangkan nada-nada langit. Tapi aku masih Atta yang sama, masih dengan kopiah dan kacamata di belakang kepala, dengan kayu di tangan dan celoteh yang tak pernah usai, melantunkan syair magis, syair memuji Tuhan dan para pecintanya. Untuk Ternate dan Maluku Kie Ra.